Penjilat itu nggak ada gunanya, karena atasan itu tahu mana yang kerja dengan hati, mana yang hanya pintar omong kosong. Sahabat Toko Mandi Indonesia, sudut pandang ini akan Anda miliki ketika Anda jadi atasan. Jadi ketika Anda masih belum pernah memimpin, akan susah di suatu organisasi manapun ya. Menurut pandangan saya pernah jadi tim di bawah, pernah jadi atasan di top manajemen, pernah juga jadi business owner. Menurut saya penjilat itu nggak ada gunanya. Karena atasan itu tahu mana yang kerja dengan hati, mana yang hanya pintar omong kosong. Ya, jadi namanya atasan itu pasti mempunyai beberapa sudut pandang. Ya, nggak mungkin satu sudut pandang atau satu informasi digunakan untuk memutuskan sebuah masalah. Apalagi atasan atau leader ini adalah masih berada di dalam sistem tersebut. Artinya benar-benar tahu kondisi di lapangan. Atasan yang bisa dijilat itu hanya ada dua. Yang pertama atasan training atau atasan baru. Yang kedua adalah atasan yang baru mutasi, yang belum kenal kalian. Kalau atasan yang sudah lama, sudah berpengalaman, nggak mungkin begitu. Supervisor, manager itu di training sebelum mereka jadi atasan. Bagaimana menghadapi pegawai yang seperti ini, bagaimana menghadapi tim yang seperti ini, bagaimana menghadapi tim yang seperti ini. Dan kita itu juga dulu ada atasan atau kita kepribadiannya masuk di pragmatis atau koleris atau sanguinis gitu ya, atau dua begitu kepribadiannya. Kita akan ngerti terus kalau menanggapi tim yang seperti ini tuh harus bagaimana. Kita diajarkan seperti itu. Sehingga menurut saya nggak ada gunanya. Menjilat itu nggak ada gunanya. Paling dia hanya 1-2 case saja, nanti setelah itu ngerti, atasannya bisa menilai ya. Atasan yang bijak itu pasti dia akan melihat banyak sudut pandang untuk sebelumnya mengambil keputusan ya. Makanya termasuk saya ya, termasuk saya pribadi pun, saya di belakang atau apapun itu selalu ngomong ke support system saya, ke istri, ke keluarga. Saya selalu ngomong, apapun yang sudah menjadi keputusan saya itu sudah saya pikir bulat-bulat, jadi nggak bisa diintervensi. Bisanya adalah disupport, kecuali sebelum saya ngambil keputusan saya diskusi dulu, saya ngajak diskusi dulu, berarti ini saya butuh diskusi, harus sekuat itu memang gitu ya. Dan ini pengalaman ya, ini pengalaman saya dulu waktu saya punya manajer atau supervisor yang baik lah, intinya salah dimaafi, pokoknya baiknya toleransi, itu dia pas di forumnya atau di atasannya mesti dimarah-marahin terus, disalah-salahin terus, karena nggak punya ketegasan, karena baik. Jadi atasan yang baik itu justru banyak yang nggak suka, mesti begitu. Kenapa? Karena atasan yang baik itu dia berjalan menjalankan SOP, dia berjalan tegak lurus sesuai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan apa? Ya target, ya kita ngomong KPI, kayak perform indikator dan lain-lain. Kita realistis seperti itu. Ya, nah tipsnya bagaimana untuk supaya kita prestasinya bagus, cepat melejit? Ya kerja dengan hati. Ya atasan itu mesti akan mudah kalau disentuh hatinya gitu. Saya pun juga begitu. Saya pun kalau disentuh hatinya, hati saya dengan kinerja, dengan hasil ya. Hasil itu meskipun hasil itu tidak bisa dilihat, itu bisa dirasakan dengan hati. Itu pasti kita akan bikin kebijakan. Tapi kalau hanya sekedar omong kosong, hanya sekedar usulan, masukan, itu kita akan berlogika, kita akan mainnya logika. Tapi kalau disentuhnya dengan kerja yang bagus, dedikasi yang bagus, attitude yang bagus, kita ya akan langsung berpikir tanpa ada masukan, tanpa ada usulan, langsung tolong begini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat ya buat kamu yang tanya ini ya. Jadi begitu tipsnya, yang paling penting adalah kerja dengan hati. Terima kasih.